Stasiun itu mas, udah pasti rel. Udah stasiun mas, itu udah pasti kereta api. Dan kereta api itu udah pasti lewat rel. Jadi yang Mopat luro jibruk nih lawangi. Assalamualaikum teman-teman di rumah. Jadi ini lanjut ke part 2 nya ya. Kemarin part 1-nya udah di channel saya, Joe Guevara. Dan ini part 2-nya kita masih lanjut lagi. Dan orangnya sama. Siapa? Hartopo Ayuning Tias. Angkohing Tias. Tapi ini siapa sih Mbak Om? Terakhir kegiatan terakhir apa? Kegiatan Job. terakhir Keseharian yang belum lama ini. belum lama ini kalau malam apa siang? Ya kalau ngejob dulu lah kan bisa siang bisa malam. Kalau Ngejob terakhir job terakhir yang itu belum lama kemarin di di bumi kencana. Bukan bumi kencana deh, diterbangi. diterbang. Tanggal Mas berapa? ini kan tanggal berapa? Lupa aku. Ini kan dengar kabar katanya ada coro. Iya. Terus itu mempengaruhi nanti ya ke Iya. sampean itu. Terus gimana ini nanti curahan dari sampean kalau sampai itu benar-benar fix dilarang? Kalau aku mengatasinya sih cukup berdoa dan usaha aja. Berdoa dan usaha. Usahanya gimana nanti? Usahanya ya Kayak kayak- kita memberikan suara tolong mengerti. Ya usahanya ya dagang apa biar kita dapat duit. Tak kira ki usaha ya Allah Mas Nano. Tak kira ki usaha niki ya kowe ki nganu lho, ngomong ning forum-forum opo ayo gawe pergerakan, minta keringanan, pengertian apalah, tetap berjalan pakai protokol itu. Nah, ngerti usahane dagang ya bagus. Iya. Dagang opo? Ya sembarang sih aku kadang itu. Kadang ya ada dagang online, Woi, keripik singkong gitu online. juga. Tadi online mbok dol. Iya tak dol. Online. Online. Keripik singkong, Mas. Iya. Buat sendiri ya? Ibu yang buat. Ibu. Ya kan bukan distributor kan, produksi sendiri dari ibu, udah online itu ya nggak apa-apa dipromosikan sekalian. Iya. Itu ordernya gimana caranya, apa lewat WA, apa udah ada di Shopee jangan-jangan? Belum ada kalau di Belum Shopee ada. masih ada. Masih tingkat lokalan aja. Jadi Layanan lokal. keripik singkong. Nah, ada lagi selain itu yang makanan Kalau makanan sih yang cuman online. itu ya kayak cemilan-cemilan. Cemilan-cemilan berarti ya. Kayak piscok, terus martabak tahu gitu. Oke, jadi area seperti Agung apa Simpang Tunaru? Ya seperti aku. Seperti Agung. Oke, jadi teman-teman bisa ya kalau mau pesen yang daerah seperti Agung ini langsung aja WA. WA apa SMS? Inbox juga bisa. Inbox juga bisa. Lewat IG juga bisa. Murah loh. Keripiknya tuh kotak banget pokoknya. Ada simbalnya lah. Iya. Kemudian selain yang job kegiatannya Kalau kegiatan sehari-hari. sponsor ini Mas. Oh. Kalau sehari-harinya sih selain ngejob ya bantu orang tua di sawah ladang lah sambil mengurus ternak. Alhamdulillah sehat-sehat kedua orang tua. Alhamdulillah sehat. Dua-duanya ke ladang. Enggak, kalau ibu Ibu? cuma di rumah, di warung, di jaga warung. Oh, warung rumahnya ya. Jadi sampean tuh yang saya tanya rumah tadi kan yang di part 1. Tadi kan di sebelum lapangan tuh kanan jalan. Apa? Mana? Kalau Tadi ini kalau dari Simpang Agung Mm-mm. belok kanan arahnya Susuban. Nanti kalau di Dona Aremnya itu loh, karena dari Tuh. ketemu Kok sih? Tak pikir nih sih dari Simpang Agung belok kanan Susuban ini enggak lewat Donarum, Bu. ya kalau Apa dari Susuban Simpang itu, belok kanan? kalau dari Simpang kan kalau yang kiri itu arahnya Endang Rejo. Kalau yang Hmm. kanan kan arah Susuban. Arah Donarum. Kan Ya, Kak. Donarum dulu. Tapi kan kebanyakan orang taunya Arah Susuban. karena Oh, sudah terus? ada stasiun itu, Hmm. stasiun rel spur. Stasiun Relay nih kono ngumpul. stasiun itu Mas udah pasti rel. Udah. Stasiun Mas itu udah pasti kereta api. Dan kereta api itu udah pasti lewat rel. Jadi yang benar stasiun kereta api Susuban. Iya. Kalau stasiun rel ya iyalah, stasiun laut nggak ada. Itu gitu ya. Nah, Tapi sebelumnya itu masih agak sini.
Kemudian ini kan bentar lagi udah mau hari H ya. Iya, bentar lagi. Terus planningnya nanti tinggal di mana? Planningnya sih mau mikir dulu sih. Oh, mau mikir dulu. Oh. Soalnya gimana ya, orang tua itu Iya kan kayaknya- biasanya yang di tempat yang wanita, tempat sampean itu apa nanti masih fleksibel. masih fleksibel Oh. aja. Soalnya melihat dari kebutuhan Iya. orang tua itu sama-sama saling membutuhkan. Mm-mm. Kalau Tapi tempat kan, mm-mm. kalau tempatku sih membutuhkan seorang cewek. Jadi Mm-mm. buat bantu ibu. Gak di butuh warung. cowok sampean udah begini. Enggak butuh. Tapi kalau tempat calon mertua itu yang dibutuhkan cowok. Udah tuh keren aja kamu Lah, orang ya, itu. makanya itu. Kayaknya Terus? cocoknya di situ. Mm-mm. Kemudian tuh kan lupa tadi mau tanya apa. Terus habis hari H planning itu kan sampean nggak jauh toh yang mertua sama Enggak. rumah sampean. Cuman deket, Di mana toh? Orang mana toh Mas calonnya? cuman Asal. tetangga desa aja. Oh, tetangga desa. Iya. Tetangga desa itu berarti Donarum juga dia. Apa? Tetangga desa itu Tetangga yang desa sebelahnya berarti Fajar Donarum, Asri, Simpang. Simpang. Oh. Simpang. Tinggal ngomong Simpang gitu loh Mas, tetangga desa. Tetangga dia biar agak keren dulu, Mas. Oh. Terus selisih umur berapa? Kalau selisihnya sih nggak jauh, cuman 3 tahunan. Lumayan itu lah. Nggak jauh. Kalau nggak jauh tuh selisih minggu, selisih bulan, 3 tahun ya lumayan. 3 tahun. Berarti dia 20. 21. Iya, 21. 21. Dia alumni mana, Mas? Alumni SMA Negeri 1 seperti aku. Terus setelah lulus itu nggak melanjut atau udah bekerja atau Bekerja, Mas. kerja Sebenarnya sama mau ya la- sama sampean sebenarnya ya? mau lanjut, cuman melihat ekonomi orang tua itu ya namanya anak kan beda-beda. Ada yang pengen ambisi, aku pengen kuliah, itu dia enggak. Dia melihat kemampuan orang tua, takutnya nanti keberatan, malah repoting gitu. Jadi dia bekerja. Iya, nggak harus lewat jadi mahasiswa, kuliah, sarjana itu kan nanti memang kalau udah jalurnya dia rezekinya bekerja ya berarti emang hidupnya udah langsung bekerja aja ya, siapa tahu sukses, tetap sukses kan nggak dilihat dari harus sarjana juga, Ya, betul itu. udah pilihan gitu Mas. Kemudian Mas Hartopo ini berarti kalau Maret akhir kan ya? Iya, Mas. Itu udah ininya kapan? Kayak tunangan dulu gitu kan? Tunangannya 2019. Oh, udah lama ya jaraknya dari tunangan ke ini. Itu kok bisa lama gitu Mas? Soalnya gimana ya, mengingat sekarang itu banyak sih, kadang tetangga itu kok itu sering main kok kadang mainnya pulangnya agak malam, takutnya jadi omongan, dikiranya cuma buat mainan gitu. Iya, makanya langsung tunangan. Mm-mm. Nggak takut dia berubah pikiran loh kalau kelamaan nikah? Enggak sih Mas, soalnya dia udah itu sudah aku tanya lebih detailnya, kalau mau berjuang ya sama-sama. Kelamaan nggak nikah dia sadar. Oh, Aku jelek. saya nggak ngomong, saya cuma mancing. Nggak lama nggak gitu. Nah, kalau cewek tuh ngeliat cowok tuh nggak harus dari fisik, Enggak. tapi dari duitnya sudah. duitnya juga enggak. Terus opo nih sih dipilih? Kalau ini dia bercanda sih- loh Mas, ini bercanda. Oh? dianya sih milih aku itu kayaknya dari Dari hati cinta ya, itu, Mas. cinta Oh. dan ngefan itu. Kalau fan, Mas, kalau fan itu belum tentu sampai ngefan dia loh. Ayo. Tapi aku setelah dia menyurahkan isi hatinya itu aku jadi Sampai jadi ngefans juga, jadi sama dia. mutual sama-sama fans gitu Mas. Jadilah. Jadi Terus kalau boleh tahu lebih dalam lagi masalah dengan dia, itu dari keluarga masing-masing itu dari awalnya gimana? kalau dari awal malah sebelum kenal Udah oke, Udah. lampu. orang tua itu udah kenal ternyata. Oh, enaknya gitu ya. Soalnya
bapakku sendiri kan suka apa dulu kerjanya bikin ini apa pintu-pintu terus Bikin jendela. pintu, terus itu jendela Iya. balik mas. Oh iya itu Bikin pintu. pintunya di sana. Oh, oh. Ya jendela-jendela gitu. Kebetulan rumahnya itu yang bikin jendela itu bapak saya. Jadi ya waktu saya pertama main ke rumahnya ditanyain tuh, wah ternyata nggak asik bapak ini. Iya. Gitu awalnya. Akhirnya Jadi disitulah. udah enak ya kalau dari awal udah orang tuanya udah lampu hijau Hmm. gitu. Istilahnya udah mendapatkan restu lah. Terus selama menjalani hubungan ini mas ada misalkan pengalaman-pengalaman yang misalnya kerenggangan kalau boleh tahu. Kalau Kan itu soal- udah lama loh mas sampai kalau soal kayak gitu sih umum sih. umum benar. Untuk hubungan-hubungan apalagi masih gimana ya? Misalnya ada pilihan nih orang yang menjalani hubungan itu dia adem ayem, dia jalan mulus tapi tahu-tahu bubar. Tapi ada juga yang berantem terus kayaknya tuh tahu-tahu nikah. Nah gitu maksudnya tuh kalau sampean ini kan udah jadi lah ya. Iya. Insya Allah kan. Terus pengalamannya? Pengalamanku sendiri yang modelnya tuh gimana ya? Kayak gasak-gasak gitu aja pokoknya. Jadi saatnya kita bertengkar ya bertengkar terus setelah itu baikan lagi dan ya gitulah. Ada hal-hal yang pernah belum kesampaian dari hati pengen ngomong kamu tuh gini gitu. Alhamdulillah. Siapa tuh nggak bisa disampaikan lewat video ini? Nggak ada sih. Nggak ada, berarti Nggak. udah saling terbuka udah ya. saling terbuka dan Bagus, udah ah. tahu Oh. sisi buruknya itu udah tahu. Ya dia jelas tahu banyak sisi buruknya. Canda loh mas. Iya. Canda. Ini tuh resepsinya akhir Maret, lokasinya di rumahnya yang wanita. Wanita. Langsung Tanggapannya? kalau hiburan sih ya melihat kondisi aja sih namanya juga coro Coro, lagi. iya. Juga terus kalau Misalnya boleh gitu loh mas. misalnya boleh ya normal. resepsi tetap di bulan 3 Mm-mm. dan hiburan ya tetap Apa? teman-teman aja. Teman-teman Iya. aja. Gitu. Mas sekarang yang up to date ini kan masalah coro itu berarti sampean bulan Februari ini ada penurunan. Iya. Iya. Mulai dari berat badan ini saya juga soalnya tahu sendiri kan kalau di tempat hajatan itu baru datang udah suruh makan, siang zuhur itu makan, terus sore itu mau maghrib itu udah mas mau makan sekarang apa nanti, nah kan makan terus. Jadi agak lumayan tambah berat badan, tapi kalau Iya. kayak gini ya berat badan juga turun, job juga agak turun. Kemudian mas, kalau boleh balik ke tahun kemarin itu pertama kali ada coro itu jobnya off. Off total. Itu sampingannya itu alhamdulillah banyak yang menerima sih. Iya. Job-job apa derep gitu. Derep apa itu? Job derep. Iya, derep ngerek pari itu loh. Takutnya kan orang, wah mas itu kok di panggung apa kalau diajak ke ladang mau nggak ya gitu. Alhamdulillah banyak yang mau menerima. Dan Terus Mas Hartopo ini kalau paling rame ngejob di bulan apa misalnya itu berapa kali sih mas? Bulan paling rame misalnya itu paling banyak ngejob sebulan berapa kali sih? kalau aku sih nggak banyak sih mas, paling 10 kali aja udah. 10 kali itu berarti 3 hari sekali gitu ngejob. Nggak mesti kadang. Enggak. Oh, kadang udah hari ini besok gantet. Mm-mm. Iya. Kantet terus kantet lagi besoknya pernah itu Gitu. 5 hari berturut-turut itu Mm-mm. sepatunya sampai jebol itu rusak. Mas kalau di kalangan seperti aku ini berarti udah kenal semua ya sampean ya. Enggak sih mas, Enggak ada yang juga. nggak kenal, apalagi Ada. kalau yang nyumbang. Maksudnya yang ini loh mas, ketemu di panggung. Oh kalau itu ya insya Allah udah kenal, tapi kalau buat masyarakat sih Ya kalau masyarakat belum relatif. semuanya. Kan kadang ada yang nyumbangnya titip jadi nggak lihat. Itu kesel banget. Oh. Terus ini mas, paling jauh ngejob di mana? Paling jauh di SB 11 Di mana itu?
Seputih banyak. Oh, seperti banyak. Terus kalau sampean ngejob ini udah mulai nerima undangannya itu ke pribadi gitu atau lewat grupnya sih Mas? Kalau mau undang sampean tuh? Ada sih yang Misal nih, lewat. grupnya sampean sama belas gak kenal nih. Mm-mm. Yang main tuh sampean grup belas gak kenal nih. Terus sampean yang diundang tuh pernah? Pernah. Jadi sampean diem aja nggak punya teman di sana? Iya, tapi yang namanya juga pekerja seni ya, Mm-mm. harus saling. Iya benar, kita harus profesional ya Iya, dimanapun tetap. tempatnya, bekerja dengan siapa, yang penting tujuannya sama untuk menghibur. Guyup rukun lah. Guyup rukun. Mas Hartopo, oke. Apapun musiknya ya dijogetin. Oke, terakhir masalah Coro ya yang masih up to date ini, ada nggak sih yang mau disampaikan nih buat teman-teman semua? Misalnya nih kayak keadilan yang harus diterima oleh musisi, oleh penggiat panggung. Kok hal-hal yang kayak keramaian itu kan nggak cuma di panggung tuh. Kenapa yang diperbolehkan hanya di A, yang tidak diperbolehkan hanya di B? Itu kan kayaknya nggak adil tuh. Iya. Pesan-pesannya Mas? Kalau menurut saya sih, yang pertama kita harus optimis dan kompak dulu ya. Ya benar, ini kan pesan-pesan buat sesama Mm-mm. pecinta panggung ya, pekerja panggung dari Mas Hartopo harus Kompak dan Kompak. optimis, harus istilahnya kita bersama-sama itu berjuang. Tanya kepada pihak-pihak yang istilahnya lebih mengerti tentang hal yang dicoro-coro itu. Terus kemudian memang nanti dibolehin lesehan gitu Mas, terus ada nggak sih tetap sampean pernah nggak yang lesehan? Pernah sih. Panggung lesehan pernah gitu. Tapi tetap kan kita mainnya juga jaga jarak. Iya. Jadi ada lagi pesan-pesan yang untuk teman-teman penggiat seni? Yang jelas itu kita harus tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol 3M ya itu. Apa tadi coba? M yang pertama mencuci tangan, Benar. terus memakai masker, menjaga jarak. Oh benar. Tapi untuk manten-manten yang baru itu jangan cukup 2M aja. Yang kalau kita menjaga jarak itu nanti repot Mas. Aduh Mas Hartopo. Oke, seru banget. Udah nggak kerasa nih, udah waktu berjalan lama ya. Oke, terima kasih buat Mas Hartopo. Sip bener lah pokoknya. Jangan lupa teman-teman juga untuk selalu mengikuti channel kami Legendary Club, dan tonton juga part satunya sebelumnya di channel saya Joe Farah. Jangan lupa untuk komentar di sini misalkan ada yang mau disampaikan. Jangan lupa juga untuk like, share, komen. Terima kasih banyak dan bye bye.